Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi prasejarah, yaitu tentang masa berburu dan mengumpulkan makanan tidak sederhana. Pada zaman ini, manusia purba lebih bagaimana mereka mempertahankan hidup dari tantangan alam. Jadi di sini dengan pemikiran mereka yang terbatas, jadi mereka lebih terfokus bagaimana mereka mempertahankan diri dan menempatkan makanan secara sederhana. Secara sederhananya maksudnya di sini apa yang mereka temukan itu yang dia makan. Maksudnya yang dia makan itu praktis, atau apa yang ditemukan yaitu yang dia makan, tidak seperti zaman sekarang yang berproses. Maksudnya sebelum kita masak nasi, sebelum kita makan kita masak nasi dulu, bukan seperti itu. Jadi mereka apa yang ditemukan saat itu yang mereka makan gitu. Dan juga di para ilmuwan mengatakan bahwa pada zaman itu ada 3 tahapan fosil, yaitu yang pertama pada tahun 1931 sampai 1941 para ilmuwan menyampaikan bahwa pada zaman itu manusia purba hidup di daerah tropis. Pada tahap 2 pada tahun 1952 pada tahun 1931 sampai 1941 para ilmuwan menemukan bahwa ada beberapa tengkorak yang mereka temukan. Contohnya tulang kering dan tengkorak. Dan juga pada tahap 3 pada tahun 1952 sampai sekarang mereka menemukan bagian-bagian tubuh dari Picanthropus tersebut. Dan juga ada satu ilmuwan yang bernama Dobus, dia mengatakan menemukan fosil-fosil tengkorak, tulang paha, tulang kering, rahang dan juga gigi. Dan pada zaman itu di Indonesia ditemukan 2 teknik. Yang pertama adalah tekniknya itu teknik pembuat dan perkakas batu. Yang pertama adalah teknik serpih, yang kedua adalah teknik kapak. Dan juga pada zaman itu manusia purba saling bekerja sama dengan yang lainnya, yaitu bekerja sama dalam membuat senjata. Bagaimana mereka mempertahankan diri dari lingkungan alam yang dibilang sangat kejam, ya bisa dikatakan sangat kejam, karena di situ hidupnya dengan penuh tantangan. Jadi mereka membuatnya senjata tersebut dari bahan-bahan yang sederhana saja seperti kayu, batu dan tulang-tulang. Mereka membuat itu saling bekerja sama untuk mengamankan diri mereka. Dan juga pada zaman itu kehidupan sosial dari manusia purba itu sendiri sangat tergantung kepada alam tersebut. Bagaimana alam kepada mereka, maka seperti itulah kondisi sosial mereka. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, masa berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat lanjut. Yang pertama, ada keadaan lingkungan, di mana api sudah dikenal sejak sebelumnya karena sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan hidup, seperti untuk memasak makanan, sebagai penghangat tubuh, dan untuk menghalau binatang buas pada malam hari. Terputusnya hubungan kepulauan Indonesia dengan Asia Tenggara pada akhir masa glasial keempat. Terputus pula jalan hewan yang semula bergerak menjadi lebih sempit dan terbatas, dan terpaksa menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Yang kedua, keberadaan manusia. Ada 2 ras yang mendiami Indonesia pada permulaan kala Holosin, yaitu Austromelaneozoid dan Mongoloid. Mereka berburu kerbau, rusa, gajah, dan badak untuk dimakan. Di bagian barat dan utara, ada sekelompok populasi dengan ciri-ciri utama Austromelaneozoid dengan hanya sedikit campuran Mongoloid. Sedangkan di Jawa hidup juga kelompok Austromelaneozoid yang lebih sedikit lagi dipengaruhi oleh unsur-unsur Mongoloid. Lebih ke timur lagi, yaitu di Nusa Tenggara sekarang, terdapat pula Austromelaneozoid. Yang ketiga, teknologi. Ada 3 tradisi pokok pembuatan alat-alat pada masa post-Pleistosen, yaitu tradisi serpih bilah, tradisi alat tulang, dan tradisi kapak genggam Sumatera. Persebaran alatnya meliputi Pulau Sumatera,
Jawa, Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Papua. Alat tulang ditemukan di Tonkin, Asia Tenggara, sedangkan di Jawa ditemukan di Gua Lawa Semedang, Tuban, di Gua Petpuruh, Utara Prajekan, dan Sodong Marjan di Besuki. Kapak genggam Sumatera ditemukan di daerah pesisir Sumatera Utara, yaitu di Lok, Semawe, Binjai, dan Tamiang. Yang keempat, masyarakat. Manusia yang hidup pada masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut mendiami gua-gua terbuka atau gua-gua payung yang dekat dengan sumber air atau sungai sebagai sumber makanan berupa ikan, kerang, siput, dan sebagainya. Mereka membuat lukisan-lukisan di dinding gua yang menggambarkan kegiatannya dan juga kepercayaan masyarakat pada saat itu. Selanjutnya, saya Tia Rahmawati akan menjelaskan tentang masa berburu. Pada masa ini, masyarakat atau manusia praaksara kepercayaannya sudah mulai bertambah, yaitu mereka mulai mewujudkan upacara tradisi. Contohnya saja yang bisa kita ambil dari upacara tradisi yang mereka lakukan yaitu penyembahan dewa dan melakukan penguburan pada mayat. Nah, pada masa ini juga mereka sudah mempunyai kepala suku. Gunanya itu kepala suku yaitu untuk melindungi mereka dari berbagai ancaman. Contohnya saja seperti ancaman dari binatang buas, ancaman dari suku lain, dan ancaman dari penyakit atau wabah. Nah, pada masa ini juga mereka sudah mewujudkan berbagai megalitikum. Contohnya seperti menhir, beranda, kubur batu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang masa perundagian. Keberhasilan segala sesuatu itu dapat dilihat berhasil selesai bagaimana tergantung kekuatan supernatural mempengaruhi sebuah kegiatan mereka pada masa purba. Pada manusia purba tersebut, jika mereka melakukan segala sesuatu apapun itu seperti berburu, bercocok tanam, mereka selalu meminta restu kepada arwah nenek moyang mereka, yang mana mereka menganggap itu adalah leluhur atau kegiatan terpenting yang harus mereka lakukan untuk melakukan segala sesuatu. Kehidupan beragama yang menetap dapat dilihat daripada adanya lukisan-lukisan tertentu, seperti kita kan pernah menemukan yang namanya seperti lukisan pada dinding goa. Itu tuh dibuat oleh mereka untuk menandakan bahwa mereka juga mempunyai kepercayaan atau agama, yaitu mereka sangat mempercayai yang namanya roh nenek moyang. Itu tuh seperti gambaran-gambaran mereka berikan kepada kita, yang mereka lukiskan pada gua, batu, atau tempat-tempat tertentu yang jarang sekali terjamah oleh manusia modern seperti kita seperti saat ini. Lukisan tersebut dimaksudkan untuk melambangkan penghormatan terhadap roh nenek moyang mereka. Maka dari itu, untuk melakukan hal tersebut, mereka sangat mempercayai yang namanya upacara. Berbeda dengan hal kita seperti manusia yang seperti sekarang ini, kita juga mempunyai kepercayaan atau ritual upacara seperti upacara kelahiran, upacara pernikahan, upacara kematian. Hanya itu saja. Nah, beda halnya dengan mereka. Kalau mereka melakukan segala sesuatu, mereka selalu melakukan yang namanya upacara. Namun pada saat ini golongan-golongan ulama sangatlah penting. Mengapa dibilang penting? Karena harus menggabungkan bagaimana pendapat tentang kehidupan dunia nyata dan dunia gaib. Apakah kita dapat mempercayai yang namanya dunia gaib pada masa sekarang atau tidak? Nah, maka di sini kita akan dapat memberikan atau sebuah mempelajari hal-hal tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.